Oke, halo semuanya, selamat datang di Siniar Habis Nonton Film, program podcast eksklusif dari Habis Nonton Film di Elcuk Entertainment dan Maxstream. Yes, betul. Hai. Selama 1 jam ke depan ya, Mm-mm. bakal ditemenin gua, Ray, dan di sebelah saya ada senior saya yang paling saya respect. Mukanya senior. Kak Ada Upi ya. Upi ya. Ya, di sini seperti biasa dan minggu-minggu lalu ya, kita ngomongin rekomendasi dan hal-hal yang seru-seru berkaitan dengan tontonan. Entah Ya. itu film-film di bioskop, entah itu Series, series di OTT, entah itu pertandingan bola. Iya, Yang penting pertandingan bola. tontonan. Ya, betul. Yes. Seperti biasa ya, kita akan bahas ada satu topik utama dan ada hot topic yang berkaitan dengan tontonan kekinian. Iya, hot topicnya ini sebagai pembuka ya. Yes, Jadi betul. Kita langsung aja lah ya. kita langsung aja ke hot topic nih. Ini udah panas banget. Panas ya, beritanya udah di mana-mana dan lain sebagainya. Di Makin Indonesia ya. pun sepertinya riding the wave ya. Ya, ini sih maksudnya minggu lalu kan harusnya Mission Impossible ya hype-nya Yes, ya. Tapi yes. dari minggu lalu tuh udah hype sampai Mm-mm. Mission Impossible tuh ya. Bahkan Mission Impossible-nya pun Nggak tayangnya berasa. lebih awal ya, di hari Sabtu bukan Iya. hari Rabu gitu. Kayak takut nih sama dua The Movie ini Iya, yang gak berasa. Ini luar feature biasa gitu. double feature. Ya. Barbie dan Oppenheimer ya. Ini Atau Barbenheimer. ya Barbenheimer singkatannya. Banyak banget pembahasannya. Kita akan Iya. seleksi beberapa aja ya untuk update kekinian. Yang pertama, sudah resmi. Resi apa resmi? Tulisannya salah ya. Oh ya, typo. Sudah resmi ya di Indonesia, dua-duanya bakal tayang berbarengan di tanggal 19 Juli 2023. Itu hari libur ya? Enggak, hari Rabu. Hari Rabu, bener ya? Hari Rabu. Jadi dua-duanya ada tuh di bioskop gitu. Tinggal dilihat aja. Tapi ya, pembelian tiketnya itu udah Kenapa? dimulai, advance ticket Ya sellingnya. betul. Dimulainya tuh hari ini, 13 Juli. Jam 11 Nah, malam. Jam 11 malam itu salah satu bioskop. Jadi itu tergantung bioskop yang mana, tergantung mereka tuh update sistemnya Oh jam iya, berapa. benar. Pokoknya kalau kalian benar-benar nungguin banget ya, silakan bioskop favorit kalian apa, aplikasinya apa, di refresh aja terus gitu. Iya, jam Dan 11 plus lah ya jatuhnya ya. biasanya sih jam 11 malam karena ngikutin jam 12 paling pagi se-Indonesia gitu kan. Kalau Indonesia ada 3 area waktu ya. WIB, WITA WITA. gitu. Jadi yang mana duluan nih? Oh, ini udah di jam 12 nih, artinya servernya tuh udah ke update. Jadi hari berikutnya Ini gitu. berarti jadi bisa harusnya beli. jam 10 dong. Jam Kan 10 kalau mah Wita kan beda 2 jam. Jepang dong itu. Beda 2 jam. Iya. Oke, Pokoknya gitulah ya gitu pokoknya. Bisa dibeli. Oke, disiapin aja. Dan ini ada hal yang menarik nih. Jadi Apa kalau tuh? Oppenheimer kan kalau di luar negeri memang dia memperjualbelikan kursi studio IMAX. Oh. Kalau di Indonesia tuh kemungkinan besar agak terlambat ya, karena kata orang-orang tuh kayak kok ini belum keluar nih gitu, kayak IMAX, misalkan iya. kayak minggu lalu Mission Impossible tuh Juga telat ya. IMAX tuh keluarnya tuh mepet banget sama hari H. Karena dia masih lihat performa ini ya, Indiana Jones kalau nggak salah. Indiana Jones kan juga ada format IMAX gitu. Jadi kayak yang lain udah dijual, studio reguler udah dijual tiketnya, tapi yang IMAX-nya belum kebuka sampai Hamin berapa gitu, terus akhirnya kebuka gitu. Nah, kemungkinan besar Oppenheimer kayak gitu juga. Gitu. Jadi Enggak Barbie ya. Barbie kayaknya nggak ada deh format IMAX nih, nggak ada. Gue agak menyayangkan lo vote Kenapa? polling di grupnya HNF. Oppenheimer yang kenceng bukan Barbie. Kenapa? Barbie, man. Kenapa? Harus Pop culture. Nggak dong. Nggak. Oppenheimer itu genosida. Wah, enggak. Oppenheimer itu sejarah. Iya. Kalian harus belajar sejarah supaya tidak mengulangi sejarah lagi. Yo, Gitu. sejarahnya apa? Saintis dimainin sama pemerintah. Oh, enggak. Enggak, ini gue ada satu sih, tapi ini agak dark ya. Kalau lu baca dan tahu ceritanya Oppenheimer tuh, seorang saintis tuh bekerja keras sampai otaknya kering gitu ya, tetap butuh cinta dan kasih sayang. Nah, nanti disaksikan lah ya di film bakal seperti apa gitu. Kalau yang tahu udah baca-baca di beritanya, wiki sejarah segala macem, harusnya tahu sih sosok Oppenheimer tuh. Terus kita masih tentang Barbie dan Oppenheimer ya. Yes. Jadi ada ultra limited edition merchandise dari Oppenheimer. Dan cuman bakal ada satu pemenang. Itu apa tuh kira-kira? Bom atom Enggak. dikirimin Jadi ke gue rumah. udah baca. Limited gitu banget itu. Bahaya Itu dong. satu pemenang untuk seluruh dunia ini. Enggak. Bukan ya? Satu pemenang untuk Indonesia. Jadi Indonesia. ini di salah satu brand bioskop yang memegang IMAX ya. Dia tuh akan memilih hanya satu pemenang.
Berupa untuk pajangan. untuk mendapatkan sebuah pajangan yang berbentuk roll film di frame. Roll film Jadi di frame. ada roll film Oh. dijembrengin gitu di setiap apa sih bilang kotak-kotak roll filmnya tuh ada adegannya Oppenheimer gitu. Tapi nggak gerak ya, ini kayak gambar gitu. Itu gerak kalau misalnya dimainin yang itu untuk Enggak. ngelihat Enggak. dulu ya waktu SD ya, Iya, mainan betul. SD. Enggak. Anak SD sekarang mana relate pasti. Iya, asik. Nah, roll film ini tuh import ya. Jadi didatangkan dari luar negeri ke Indonesia. Tapi syaratnya tuh susahnya minta ampun. Apa tuh? Karena benar-benar cuma satu pemenang doang se-Indonesia ya untuk barang yang ini. Jadi harus nonton Oppenheimer tanggal 19, 20 atau 21. Salah satunya aja ya, bukan Iya, 3 hari enggak, berturut-turut salah satunya ya. aja gitu. Pokoknya harus pegang karcis nonton di antara 3 tanggal ini, bikin review filmnya semenarik mungkin. Yang semeledak mungkin ya. Gak tahu gua semeledak mungkin. Iya. Bom gitu kayak. Terus udah bikin review kayak harus ikutin beberapa instruksi tambahannya di sosmednya gitu sih. Ya, Jadi cek aja langsung sosmednya betul. ini ya. Yes. Paramount Pictures ya. Kok ini kayaknya Universal. Ini kayaknya dari bioskop deh. Oh, langsung Bukan dari distributor. Bukan filmnya distributor gitu. ya. Gitu. Jadi hintnya bioskop apa nih, Ri? Romawi lah. Romawi, huruf Yes, Romawi betul. ya, teman-teman ya. Susah ya, jadi benar-benar harus 3. Dan gua rasa ini cukup adil sih. Karena Kenapa yang nonton hari pertama, 3 hari pertama ini yang benar-benar ngefans banget sama Oh, karena di hari Christopher Nolan. kerja dia Iya. cabut untuk melihat ledakan. Iya. Oke, ini kita bakal banyak-banyak main plesetan nih. Iya, ya betul. Dan ini poin ketiga, kalau tadi soal Oppenheimer, yang ini soal Barbie, yang itu ada interactive playground di Neo Soho yang namanya adalah, kok nggak ada di sini? Lupa ketulis ya? Iya, lupa ketulis. Apa ya namanya? Apa experience gitu? Iya, Barbie Experience kalau nggak salah. Barbie House apa Barbie Dream House. Barbie Dream House Experience. Di Neo Soho Mall, Jakarta Barat ya. Iya, itu sampingnya CP ya. Iya, CTA, CP, Neo Soho, terus berapa lagi Citraland ke sana ya. Oke. Gitu. Jadi di situ ada playground gitu ya. Serba pink, ada mandi bolanya, ada rumahnya, ada perosotan dan lain-lainnya, itu pokoknya rumah-rumahannya tuh yang ada perosotan juga ke kolam renang nggak? Bisa jadi. Wah, bisa jadi. Itu cuman bola plastik tapi pas nyebur basah. Di dalamnya ada air gitu ya, kayak basah gitu. Ya kan namanya experience gitu. Nah, itu juga kalau misalnya situ banyak banget syaratnya katanya. Apa banget syaratnya kayak ada belanja minimum yang harus berapa di Neo Soho itu. Gitu. Iya, terus boleh masuk sana ada belanja. Tiketnya, ada apanya. Dan menurut gua Neo Soho juga mall yang cukup nyaman ya, karena dia kan bukan mall yang entertainment banget gitu. Bukan. Karena emang perkantoran kan karena aslinya. Soho tuh small office, home office. Iya, jadi itu kepanjangan ya. Iya, kalau nggak salah ya. Iya, jadi lumayan sepi, enak gitu suasana Neo Soho. Jadi silahkan dicobain aja langsung ke Neo Soho dan tanya-tanya aja apa aja syarat untuk bisa masuk ke experience ini ya. Itu apakah ini harus pakai baju warna pink gitu? Bisa jadi. Kalau pakai baju warna hitam setelah nonton Oppenheimer, kamu nggak boleh masuk, ganti baju dulu atau beli baju dulu di sini. Pinknya harus sesuai kode Photoshop. Waduh. Gak boleh beda. Apa ininya hexadecimal code gitu. Nah, terus ini juga selain bisa nikmatin experience ya, juga ada merchandise ya, kayak banyak kotak ya. popcornnya, ada topper pink. Topper pink itu apa ya? Tutup popcorn. Topper tuh biasa istilah ini, kayak kalau di bioskop itu kan ada gelas. Oh, tutupnya. Ada cup gitu. Iya. Ada tulisan bukan tulisan, huruf B di sedotannya gitu. Terus Cinepolis terus photocard. Iya, Nah, ini dibagi-bagi di masing-masing bioskop nih apa aja nih gitu, beda-beda pokoknya. Banyak nih Dicek pokoknya aja. serba meriah lah untuk Iya, Barbenheimer ini luar biasa sih. Dan kalau misalnya kita tambahin hot topic lainnya ya. Ini nih lagi rame dari DC nih. Apa tuh? Dari DC itu pertama trailer keduanya Blue Beetle. Oh iya. Blue Beetle, which ini adalah karakter pertamanya DCU-nya James Gunn. Karakter pertama. Iya. Tapi bukan film pertama. Bukan, karena ini dibikinnya bukan sama James Gunn. Ngerti kan? Tapi dia mengklaim ini sebagai bagian dari DCU yang akan dimulai oleh James Gunn. Gitu. Dan James Gunn juga ngomong, gue bikin film gak pernah untuk nge-set up film selanjutnya. Oh.
gitu ya. Iya. Jadi filmnya tuh utuh sebagai satu film, bukan yang kayak gua harus untuk nikmatin film ini lu harus nonton film ini itu Masa? jadi gitu. Jadi Masa? dan dia juga ini apa baru aja banyak ya beberapa hari ini berturut-turut ngumumin cast terbaru untuk film Superman Legacy. Oh ya. Yang pertama tuh Hawkgirl. Heeh. Itu siapa ya nama aktrisnya? Tunggu, pemeran Superman-nya dulu ya. Superman-nya udah. Siapa namanya? Siapa Corenswet? Iya, Corenswet. Susah ya Iya. baca namanya ya. David Corenswet apa? Gitu. Ya David. pokoknya gitulah. Ya, Terus katanya ini apa? Lagi-lagi orang Inggris lagi yang memerankan jadi karakter Amerika. Dan terus ceweknya juga Rachel Brosnahan Yang jadi Lois Lane. Iya, yang jadi Lois Lane itu Miss Marshall Buset, apa ya? Yang di film yang di film ada series di Prime Video. Itu dia jadi stand up komedian. Oke, gitu. I Miss see. Marshall. Terus itu kan 2 pemeran utama kan. Nah, pemeran selanjutnya ini ada Hawkgirl itu yang jadi Dora live action. Oh, aduh, Dia lupa namanya ya. Terus ada Guy Gardner. Itu Green Lantern diperankan sama siapa namanya? Yang selalu langganan yang jadi cameo di GOTG volume 3. GOTG volume 3. Iya, yang bajunya yang tentara-tentara daging-daging gitu. Aneh lah pokoknya. Pokoknya kita gak nyatet ya. Gak nulis. Iya kan dia. Terus pokoknya ada Guy Gardner Green Lantern, Hawkgirl, terus ada pokoknya karakter itu, terus ada Mr. Terrific. Mr. Terrific itu diperankan oleh orang yang waktu di X-Men First Class ya? First Class itu ya? Yang jadi Darwin bukan sih? Yang mati langsung itu yang Darwin. dimasukin mulutnya. Iya, Darwin, itu. iya. Terus yang jadi Metamorphozo itu si yang memerankan Victor Zsasz di Gotham. Wah, bagus deh. Ini ada hubungannya ke apa ya, superhero semua sebelumnya juga ya. Dan karakternya itu bukan karakter yang elis. Jadi karakter yang apa ya, list atas gitu lah intinya. Bukan karakter-karakter yang familiar, bukan karakter yang wah ini tokoh utama banget gitu. Iya, kayak dulu tuh GOTG pun diangkat nih siapa gitu loh di komik gitu. Bukan yang gede-gede gitu, dan tapi ini dikenalin akhirnya sama ini. Dan ini ya terakhir nih, James Gunn juga di salah satu interview udah mengklaim, saya tidak akan menceritakan origin Superman di film saya nanti. Sudah terlalu banyak film yang sudah menceritakan originnya gitu. Jadi kayaknya mungkin ya langsung daily life-nya aja gitu. Secara treatment mungkin langsung kayak Spider-Man Homecoming gitu ya. Bisa jadi karena kan enggak Uncle Ben-nya kan. Kita enggak dikasih lihat Uncle Ben meninggal lagi segala macam, enggak langsung aja pokoknya gitu. Enggak ada tuh. Apa the big with the great powers comes great akhirnya responsibility. dari On May ya datangnya ya, bukan dari Uncle Ben gitu. Oke, itu aja kali ya. Cukup. Cuman ada sih yang agak concerning negatif gitu, yang dibilang studio-studio besar tuh bersepakat untuk mengajukan tuntutan WGA, Writers Guild Association itu, yang sampai nunggu mereka nyerah sendiri gitu. Itu jahat sih. Wah, mudah-mudahan ketemu jalan tengahnya ya. Enggak setimpang itulah gitu. Oke, ini kita nggak bisa ngelihat dari itunya ya, live comment-nya ya. Ya Bang ya, nggak bisa lihat live comment-nya ya kita ya. Iya. Bisa. Sip. Mau disiapin. Siap. Kita sambil tunggu mungkin ada komentar dari live stream gitu ya. Iya. Kita mulai masuk ke topik utama kita ya. Boleh. Kita sudah duduk di tanggal 13 Juli 2023, artinya Wismin itu datang bulan ke-7. 7, iya. Kita sudah melewati apa ya bilangnya ya? Setengah tahun atau melewati semester pertama, udah masuk ke semester kedua. Nah, ini dia dimana kalau semesteran itu kan ada rapotnya ya. Iya betul. Nah, kita bakal
melaporkan rapot Yes, betul. film-film yang tayang di bioskop di semester pertama 2023 dan jadi favorit kita kali iya yang jadi favorit kita. Jadi ini ngumuminnya untuk anak-anak unggulan aja. Waduh. Emang kan biasanya kan anak-anak yang nilainya rendah tuh diacuhkan ya, bukannya makin dididik. Aduh. Pilih kasih. Iya, jadi ini 6 film dari masing-masing bulan. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya. Dari masing-masing kita dari masing-masing kita 6 ya jadinya ya. Gitu. Jadi ini kita mulai aja langsung dari Januari. Yes, betul. Bang, kalau untuk yang satu lagi, aplikasi satu lagi, boleh lihat. Soalnya tadi sempat kita woro-woroin juga di sosmed. Siap. Oke, yang langsung ya. Januari awal banget nih. Ini bener-bener mengagetkan buat gua. Kenapa tuh kaget? Karena gak nyangka bakal sesuka ini sama film ini. Kenapa bisa sampai sesuka banget sama film ini? Di luar ekspektasi gitu, Ray. Kenapa di luar ekspektasi? Bangsa. Ngomongnya. Waduh, sensor ya tadi. Gak bercanda doang. Enggak, maksudnya bangsa emang nih, bangsa dan negara. Gitu. Oke, itu adalah Megan. Emang bacanya gitu, bukan M-Trigan gitu. Siapa tahu kan cara bacanya gitu ya. Iya. Misalkan di bioskop pas beli, silakan mau nonton film apa? M-Trigan. Megan maksudnya Pak gitu. Iya. Oh, Megan ya bacanya. Oh iya gitu. Atau M3 Gun. Iya, M3 Gun gitu. M3 Gun. Nah, ini Megan ini tayang di bioskop tanggal 4 Januari. Ini tuh persis setelah setelah selesai liburan akhir tahun ya. Iya, pas banget awal tahun dimulai gitu. Jadi iya. Megan ini nih bergenre horor, sci-fi, thriller, gitu. Yang diperankan yang menceritakan tentang sebuah boneka yang disupport oleh AI. Wah, AI lagi. Enggak, masalahnya adalah di bulan Januari ini lagi ribut-ributnya soal AI mulai ribut-ributnya. Enggak, bahkan dari beberapa bulan sebelumnya. Jadi lagi kencang banget tuh soal concern artis-artis tentang artificial intelligence. Iya, artificial intelligence untuk art, untuk seni gitu. Nah, ini menceritakan tentang itu, tapi dibawa ke horor. Coba bayangin. Itu menyenangkan banget. Jadi ceritanya ada seorang engineer. Oh, bukan. Oh, mau dari sana. Oke, boleh. Iya, seorang engineer, dia perakit mainan. Dia jadi dari perusahaan mainan gitu yang selama ini bikin mainan untuk anak-anak dengan mainan teknologi tinggi untuk anak-anak yang bisa diajak main, diajak apa gitu loh. Nah, ini nih ada Metamorfo Putra YS. Halo Bang Putra, terima kasih. Terus ada juga Shu Jadi Alay gitu judulnya, bukan apa tuh Jadi Alay? Itu tadi M3 Gun. M3 Gun. Kan kalau Alay kan. Iya. Nah, thank you Putra YS sama bukan informan. Kalau 3 tuh biasa disebutnya apa sih kalau di Indonesia? B ya? Huruf B lah. Emang apa lagi? Kalau 4 kan A. Kalau di peralayan gitu. Iya, 4 kan. Kalau M3 kan apa lagi dong? Enggak tahu gue. Iya, biasa. Karena dibalik ya. Wah. Kalau 1-3 baru B. Oh. Iya. 1-3. Kalau 1-2 R. 1-2 R. Iya. RO Broden gitu. Oke, lanjut dulu ya. Megan. Oke, itu ya Megan ya. Betul, thank you Putra YS sama Shu. Terus kita lanjutin lagi tadi apa? Ya. Oh, pokoknya dia nih perakit mainan sampai akhirnya dia mendapati keponakannya itu kecelakaan kendaraan bersama kedua orang tuanya. Orang tuanya tidak selamat, tapi cuman keponakannya doang yang selamat. Iya, akhirnya dia ini kan yang lagi berkarir banget nih di. Kalau nggak salah hak asuhnya tuh jadi ke dia dulu. Iya, karena kan dia adiknya dari orang tua si anak keponakannya ini. Kita nggak tahu, gue nggak tahu namanya gini. Saya sudah tulis. Namanya Kedi ya, Kedi Kedi ini anak yang jadi yatim piatu tiba-tiba ya. Dan Gemma ini adalah yang perakit mainan itu. Nah, akhirnya karena dia ngelihat si Kedi ini sedih
nggak ada yang bisa dampingin. Sementara dia juga lagi sibuk fokus berkarir, iya. fokus berkarir, Ambi. ngejar apa ya, pokoknya promosi dan lain-lain. Karena itu Jabatan. dia nggak bisa nemenin Kedi. Akhirnya dia bikin mainan yang bisa buat nemenin si Kedi. Dia bikin atau udah ada prototipe terus dikasih ke dia? Enggak, dia bikin dari awal. Bikin dari nol. Enggak, jadi itu dia udah ngedevelop Oh. diam-diam tadinya, ngedevelop diam-diam sampai akhirnya ini bisa nih buat keponakan gua nih itu gitu. berarti enak ya, istilahnya orang dalam ya. Enggak, dia pun diam-diam. Enggak maksudnya kan Iya. punya akses bikin teknologi Iya. punya bahan baku buat Enggak, bikin itu mainan. pas dia ketahuan juga sebenarnya Ditegur. diomelin. Oh. Cuman pas hasilnya memuaskan gitu kan. Dipuji-puji. Ini kita jual dengan harga semahal itu, lebih mahal dari Tesla gitu. Waduh. Gila lah pokoknya. Nah, gue suka banget dimana melanjutkan ceritanya sedikit. Boneka atau robot yang nemenin si Kedi ini lama-lama malah jadi posesif. AI-nya tuh ya. Iya, AI-nya jadi posesif, jadi lebih pinter. Jadi pokoknya apapun demi kebahagiaan si Kedi. Padahal Kedi kan juga lagi mengalami trauma di mana dia tuh gak stabil gitu. Pengen ini, pengen itu. Ini itu dan banyak sekali. Doraemon dong ya. Oke, banyak banget ini. Doraemon juga robot. Ya iya. AI-nya lebih canggih. Waduh. Nah, jadi karena si Megan ini tujuannya untuk bikin bahagia Kedi, akhirnya Kedi yang kemauannya gak stabil itu apa-apa diturutin sama si Megan sampai akhirnya mengabaikan elemen untuk parentingnya dan lain-lain. Ini bagus banget, kritik sosialnya bagus sih, Ray. Walaupun gue tahu tujuan bikin film ini untuk horor, tapi dia bisa masukin kritik sosial terkait parentingnya ya. Kritik soal parentingnya itu atau pesan moralnya ya. Gue baca-baca katanya ya berkaitan dengan zaman sekarang banyak anak kecil dikasih teknologi gitu. Iya, ketergantungan atau kayak adiksi ke teknologi. Nah, masalahnya kita tuh dibikin POV-nya nggak bisa nyalain si Gemma. Karena Gemma tuh tiba-tiba kedatangan anak di mana dia tuh lagi sibuk-sibuknya berkarir. Kita nggak bisa nyalain dia ngasih mainan itu gitu. Yes. Jadi bagus banget gitu loh. Kita kayak belajar jadi orang yang gue gak bisa nyalain Gemma, gue bisa ada di posisi Gemma. Jadi pas Gemma ngelakuin salah, anjing ini bisa jadi gue gitu. Jadi kita nggak bisa nyalain siapa-siapa gitu. Gue denger, kan gue nggak nonton ya. Gue denger kayak teman-teman gue yang nonton tuh, ya kalau kita lagi berkarir dan ngejar karir di kantor, tiba-tiba nonton Megan tuh jadi kepikiran gitu. Iya ya, kalau misalkan gue punya saudara, tiba-tiba kasih tanggung jawab, bantu dong urus anak gue gitu. Iya, makanya itu sih yang gue suka. Pertama teknologi dan parenting. Terus kayak mainan itu harusnya menjadi tools, bukan menjadi pengganti orang tua gitu loh. Iya. Itu sih, karena gue juga orang tua ya, gue jadi kayak anjir ini bagus banget ya. Gitu ya. Padahal ini film horor dan film horor yang murah. Karena Megan-nya sendiri itu bukan robot beneran pemerannya. Bukan robot beneran. Bukan CGI gitu. Anak kecil dipakein topeng aja. Prostetik. Iya. Jogetnya, terus jokesnya. Iya, jogetnya tuh kayak nyanyiin lullaby buat si Kedi, bulletproof. Gitu tuh. Gue di bioskop kayak, hah? Beloknya ke situ gitu kayak. Iya. Nothing tulus. Itu lagu buat Nina Boboin gitu. Apa Titanium gitu. Iya. Jadi kayak ngelihat Kedi dibully, terus dia bahkan sampai ngebunuh anak yang ngebully si Kedi gitu loh. Itu kalau nggak salah nggak spoiler ya, kayak di salah satu trailer setelah filmnya tayang tuh ada ya. Iya kan? Jadi silakan, ini salah satu yang mengagetkan buat gue di awal tahun dan bikin bahkan gue sendiri di akun pribadi gue bikin reviewnya sendiri gitu loh. Nggak di luar dari habis nonton film. Itu sih gitu. Itu Megan ya. Dan kayaknya ada di Catch Play kalau pengen nonton ya. Sebentar lagi kayaknya Catch Play tuh gue masih coming soon kalau nggak salah. Masih coming soon ya. Pokoknya masih infonya untuk OTT masih sebentar lagi. Iya gitulah. Oke, sip. Oke, di Januari buat lu nih, Ray. Ya, langsung aja ya. Amen Cold Auto. Wah, ini sih Tom Hanks nggak ada lawan lah. itu sebenarnya tuh pilihan gue juga, Ray. Ya. Jadi pilihan gue juga di Man Cold Auto. Tapi silakan langsung aja. Ya, jadi Man Cold Auto ini tayang kapan?
13 Januari kalau nggak salah. 13 Sebenarnya Januari. ini Bener film, kok, bener. sebenarnya ini film tahun lalu. Kalau di luar negeri udah tayang. Tapi masuk di Indonesia tuh agak terlambat agak gitu. telat, iya benar. Tapi ya karena kita patokannya tayang di 2023 Indonesia, gue pilih A Man Called Otto. Ini tuh sebenarnya remake dari A Man Called Ove. Ya, itu ceritanya tuh sangat menarik. Jadi premisnya ada orang tua namanya Otto, tinggal sendirian, suka menggerutu di lingkungannya. Kayak scene pembukanya aja tuh kayak mau beli tali di supermarket gitu, kayak cara hitung talinya beda pendapat gitu, kayak ngapain gue beli lebih banyak segala, ngapain gue dikasnya lebih mahal 1 meter gitu. Wah, berantem segala macam. Iya pak, tapi minimal 2 meter gitu. Iya, kalau hitungannya gini pak gitu, ini pembulatan ke atas gitu. Enggak, gue udah kayak waduh, ribet banget lah pokoknya dirusuhin lah apa-apa. Yes, betul. Nah, di neighborhoodnya, di tempat tinggalnya tuh kedatangan tetangga baru gitu, dan lama kelamaan mereka tuh bersahabat lah. Bersinggungan terus lah. Iya, ketemu awalnya gontok-gontokan, terus ya mulai berteman pelan-pelan dan lain sebagainya. Nah, di setiap momen persahabatannya ini, pas relationshipnya kebangun gitu, kita tuh mulai dikenalin masa lalunya Otto tuh ternyata ini loh, cukup kelam gitu. Jadi gue suka filmnya tuh, di awal kita dibikin ini kurang ajar banget sih, bapak-bapak kayak gini. Gue juga kesel kali kalau dia ada di lingkungan gue. Tapi kayak pas ke belakang, astaga, oh shit gitu, sedih banget men gitu, aduh. Tapi ini juga, gue juga nonton Ray, dan ini apa ya? Apa tuh? Disclaimer, sampai pas penjualan tiketnya pun juga diinin. Cukup ini ya, agak ada beberapa momen yang cukup sensitif ya, terkait suicidal gitu. Oh iya, karena jadi, ini trigger warningnya suicidal ya. Jadi kalau misalkan ini, kalau nggak salah udah tayang di OTT. Udah Netflix. Kalau misalkan teman-teman ada yang belum nonton, penasaran nonton, misalnya dirasa-rasa nggak kuat nonton sendiri, tontonnya bersama temen yang bisa inilah support gitu. Iya, ini gue nonton bareng istri gue. Jadi pas banget momennya adalah gue tuh abis dengerin lagu Here With Me, David, terus nonton ini sama apalagi gitu, pokoknya tentang kehilangan gitu, dan masuk. Oh, abis nonton Up juga. Nonton Up. Kehilangan istri kan. Terus jadi kayak aduh, gue jadi sama istri gue tuh kayak aduh sedih ya gitu. Ini banget, maksudnya kehilangan tuh bisa merubah orang sebegitunya gitu loh. Yang seperti yang dialami si Otto di film. Otto ya. Terus dan apa ya, momen-momen dia menggerutu, ngeresain tetangganya dan lain-lain, itu sebenarnya karena katanya dia care. Iya, betul. Ini kita ngelihat orang suicidal, biasanya film suicidal tuh nunjukin kalau lingkungannya tuh toxic. Lingkungannya tuh pokoknya banyak hal yang bikin dia memikirkan untuk suicidal gitu loh. Tapi di film ini dia suicidal tapi lingkungannya tuh baik banget sebenarnya. Jadi banyak yang kayak, iya benar, setuju. Gue pengen mengakhiri hidup gue nih, tapi kok orang-orang di lingkungan gue kayak nggak ada yang mendukung gitu loh. Kayak semesta tuh nggak mendukung dia untuk mengakhiri hidup gitu. Ya. Itu sih yang filmnya juga salju kan, musim dingin. Iya. Musim dingin tapi hangat. Gue seneng ini sih, tapi ini spoiler jadi gue nggak sebut ya. Salah satu penulisan mungkin dari source materialnya udah bagus gitu, bahwa si Otto ini punya penyakit yang sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh anjir, ini tuh berlayer gitu loh. Oh iya. Jadi punya penyakit yang pantesan lu baik gitu. Iya gitu, kayak ternyata gitu. Iya. Itu kayak kena, harus ditonton sih biar paham maksud gua apa gitu. Bagus banget. Itu ya kalau dari gua A Man Called Otto. Iya, ini sebenarnya pilihan gua juga, cuman karena Ray milih ini, yaudah deh Megan deh gitu. Oke, kita lanjut ke bulan Februari. Apa kalimat penutup dari si A Man Called Otto ini tuh salah satu film yang disebutnya a good cry movie. Kita nangis menyenangkan gitu lah. Nangis cirambai. Apa ya? Cirambai. Moral film Megan, fungsi orang tua ke anaknya tuh nggak bisa digantikan oleh apapun. Jangan sampai teknologi malah jadi posesif ke anak-anak kayak Megan. Terima kasih sudah komentar ya. Nah, Deux, ini nanti namanya William nih. Minta di screenshot ya, Min. Ya gampang, ini kan sebelum kita tutup bisa. Oke, terus kita lanjut ya. Lanjut ke Februari. Ya, silakan Ray. Tadi kan gue duluan tuh. Ini kita sambil cepet aja. Di Februari tuh ada salah satu film Korea yang tayang. Ini tuh 8 Februari kalau nggak salah. 1 minggu setelah gue ulang tahun lah. Wih.
Happy Birthday. Waduh. Nah, kemarin. udah lewat ya. Ini judulnya Phantom. Phantom apa Phantom? Phantom. Disebutnya Phantom ya di Ya, situ. Phantom. Oh, karena pelafalan Asia. orang-orang Koreanya ya. Iya. Phantom. Oke. Ya. Ini tuh ceritanya tentang ini ya. Jadi di tahun 1933 pas Korea dijajah oleh Jepang, Mm-mm. ada sebuah organisasi rahasia, organisasi anti Jepang gitulah. Gitu. Oke. Jadi tahun OIJ, OAJ. OAJ. Enggak gitu dong. Oh, enggak gitu ya. Ada R-nya, organisasi rahasia anti Jepang gitu. ORAJ. Iya, ya. Intinya organisasi ini tuh tugasnya adalah mengusir-usir pihak Jepang yang sedang menduduki beberapa daerah di Korea lah gitu. Jadi suruh bangun, jangan duduk terus. Bukan diusir. Oh iya. Nah, suatu ketika tuh ini cerita utamanya ya. Mm-mm. Jadi tuh ada apa ya bilangnya, residen jenderal kalau nggak salah. Residen jenderal Jepang yang baru dilantik di sebuah daerah, ingin di assassinate ya, ingin dihabiskan gitu. Tapi rencananya tuh gagal. Karena rencananya gagal nih, ada satu pentolan tentara Jepang yang mencurigai 5 sosok, ditangkap, terus diinterogasi dengan nyawa sebagai taruhannya gitu. Oh, 5 orang ini saling pokoknya diinterogasi, salah satunya bakal dihukum mati gitu. Jadi ya. dia bilang kalau nggak ada yang ngaku, 5 ini is dead gitu. Anjir. Dalam waktu 24 jam. Gitu. 24 Jadi jam. selama 24 jam tuh ini orang berlima nih cari cara supaya bertahan hidup. Oh. Nah, tapi yang bikin gua suka sama filmnya adalah filmnya nih beberapa jam, setengah pertama tuh who done it. Jadi 5 orang ini tuh cari cara supaya bertahan hidup, terus kayak bikin alibi segala macam. Iya. Jadi kalau gua sih suka yang nonton yang perhatiin dialognya, buset ini ribet banget nih gitu. Mungkin beberapa ada yang bakal agak ngantuk gitu. Tapi setengah film ke belakangnya begitu udah ketahuan siapa, itu tiba-tiba filmnya berubah jadi full action. Oh. Full action, dar pakai senjata tahun 1933 tuh. Jadi ya apa ya bilangnya, rifle dikokang segala, dar terus pistol zaman dulu banget gitu. Keren banget ya pokoknya. Bukan yang dimasukin bubuk mesio di gini. Belum. Enggak, itu lebih jadul lagi anjir. Dan ini udah jauh. Gue suka pemerannya ya, si Park Sodam. Ini kalau ada yang tahu yang jadi bukan dong. Kok betul. Itu. Lagunya salah lagunya salah. Tapi itu yang dulu main di Parasite pokoknya. Parasite ya. Apa sih? Apa sih gitu lah. Ada pokoknya. Malah Squid Game ya. Itu Park Sodam sama Lee Han-i kalau nggak salah. Lee Han-i itu yang beranin di Extreme Job yang jadi polisi Job. Cewek gitu. Iya, polisi cewek. Itu mereka berdua tuh dynamic dua yang luar biasa banget. Di film itu ya. Dan keren sih. Belum ada ini ya di OTT ya. Nah, ini agak susah nih. Ya kita tunggulah. Ini baru belum nyampe 6 bulan soalnya. Ngomong-ngomong soal Squid Game ya, si pemeran Squid Game tuh ada yang meranin peran juga di sini. Jadi antagonisnya gitu. Kalau nggak salah tuh di Squid Game, gue lupa nama aktornya ya, tapi di Squid Game tuh yang jadi, loh bukannya lu Tajir ya? Oh, ini yang sahabatnya sih. Iya, sahabat si tokoh utama lah gitu. Pokoknya musuh terakhir. Wah, Raja terakhir. Raja terakhir tuh di film Phantom juga jadi Raja terakhir. Oh, gitu ya. Sedikit spoiler ya. Oke. Enggak, kan di awal dia yang jadi ini. Oh iya. Yang tangkepin 5 ini. Iya. Oh iya, benar. Oke, itu ya tadi ya. Phantom. Itu noir gitu ya ininya. Istilah filmnya tuh neo noir. Neo noir. Neo noir tuh kayak apa ya? Apa yang Neo Soho? Bukan dong. Oh. Neo kan baru ya. Noir tuh gelap gitu. Jadi kayak film gelap yang modern lah gitu. Jadi violence banget dan cukup ini sih sadis ya violence-nya. Gue nggak tega sih ada momen siapa disiksa gitu. Aduh gitu. Aduh di bioskop gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini film Februari pilihan gua tentunya gua tahu nih. Gak lain dan gak bukan ya. The First Slam Dunk. Yes. Sebenarnya ini film tahun 2022 ya. Tapi di Jepangnya juga. Tapi masuk Indonesia biasalah, film Jepang lama ya masuknya ya. Masuk di Indonesia tanggalnya lupa gue masukin. Tapi ini di bulan Februari ya. Ini tuh film yang bener-bener apa ya, gak dinantikan sih, tapi kan kayak dulu tuh gue sebagai pembaca manga Slam Dunk kayak atau penonton animenya tuh selalu mikir ini would be nice kalau ada kelanjutannya gitu. Nah ini ada, wah, sorry. Ya, ada yang nelpon. Oke, ini tuh ngelanjutin cerita pertandingan tim Sohoku di Inter High.
Yang ada tim basket berarti ya, tim basket namanya Sohoku. Jadi Inter High yang kali ini harus menghadapi Sano. Ini nih timnya ya siapapun yang pernah nonton Slam Dunk di TV 7 dulu atau RCTI ya. Sohoku dan Sano. Sano ini adalah langganan juara sekolah yang SMA tim yang basket, langganan juara di SMA dengan tim basket yang langganan juara di nasional. Inter High. Iya, Inter High kan itu kan pertandingan nasional. Nah, ini tuh di manganya ini sebagai arc penutup. Arc terakhir. Jadi kalau di anime dia berangkat naik kereta ke Inter High doang. Terus hilang gitu, nggak ada. Udah nggak lanjutannya. Jadi kalau di manga dilanjutin lagi dia langsung bertanding lawan si juara bertahan ini. Gitu Sano. Jadi ini belum pernah dianimekan sebelumnya. Terus sejak animenya gitu. Berakhir di tahun 96. Sampai akhirnya di tahun ini mangakanya sendiri Takehiko Inoue menjadi sutradara dari film ini. Luar biasa sih. Wow. Terus nggak cuman cerita Sano lawan Sano ini doang, tapi juga ditambahin di scale up menurut gue ceritanya. Itu ceritanya udah perfect banget Ray di manga. Tapi dia menaikkan kelas ceritanya lagi dengan memasukkan backstory dari salah satu karakternya itu Ryota Miyagi. Dia adalah MVP atau playmakernya Sohoku, yang backstory ini tuh nggak pernah diceritain dimanapun, di manga, di komiknya di pun nggak ada. Jadi itu keren ya. Jadi istilahnya penulisan filmnya nih setengah original setengah based on manga gitu ya. Ya sebenarnya literally bisa jadi ini film original gitu. Iya, dan itu tuh masukin backstory-nya Ryota Miyagi tuh tadinya tuh pertandingan ini di manga kita merasa pertandingan ini personal buat Rukawa, buat Sakuragi dan lain-lain gitu. Dan yang paling gak kerasa personal itu Miyagi doang. Sampai akhirnya dimasukin backstory-nya Miyagi, ternyata yang paling personal akan pertandingan ini adalah dia. Karena ada backstory yang nyeritain kalau waktu kecil kakaknya itu yang meninggal itu bermimpi untuk mengalahkan Sano. Gila gak sih lu? Ya. Duar gitu. Itu gue waktu itu nonton di samping Jaka Adi. Jaka Adi nangis. Oh ya? Gue juga nangis nontonnya. Dan ini dari visual indah. Jaka Adi tuh siapa? Mungkin pendengar ada yang Jaka Adi silakan cari aja lah di Twitter pokoknya. Dia penulis manga, penulis tergam Indonesia ya gitu. Jadi visualnya bagus banget untuk ukuran animasi anime Jepang. Bahkan animasi secara keseluruhan ya, karena dia menggunakan teknologi baru gitu. Ada penyatuan 3D dan gambar tangan, lukisan gitu. Itu bagus banget. Berasa kayak ngeliatin lukisan lama, lukisan klasik Jepang gitu, tradisional Jepang. Iya benar banget. Itu terus soundnya berasa banget kayak lagi di lapangan basket. Itu kita udah tahu, kita udah nonton, kita udah baca manganya. Di mana-mana bolanya masuk, kita udah tahu gitu yang nonton waktu itu. Tapi setiap masuk tepuk tangan, kayak nonton pertandingan basket beneran. Karena di situ juga cara penceritaan adalah satu pertandingan dari awal sampai akhir itu berjalan sepanjang film. Jadi di tengah-tengah pertandingan nanti ada backstory lagi bolak-balik gitu. Dan itu bagus banget. Gue sebenarnya juga udah nonton. Iya. Tadi gue kayak bingung. Oh iya. Iya. Ray itu yang gue yakinin, Ray, lu nonton. Yes. Coba. Dan gimana pendapat lu? Lu kan gak ngikutin Slam Dunk kan? Enggak, gue gak ngikutin Slam Dunk, tahu tapi gak ngikutin. Cuman kalau dari point of view gue ya, film ini tuh berhasil memanfaatkan medium animasinya tuh membangun kita nih barangkali kita penonton bukan pemain bola basket. Tapi kita bisa disisipkan informasi ini loh, adrenalin dari sebuah pertandingan basket, momen-momennya tuh ada di sini dan lain sebagainya gitu. Dan gue paling ingat tuh salah satu scene klimaks tuh dia treatment animasinya tuh bisa silence tuh menjadi sebuah suara. Bener, silence itu bercerita di situ. Jadi kayak tiba-tiba tapi adegannya jalan gitu, kayak kita tuh
Bahkan kayak kalau ada yang makan popcorn di momen itu kayak rusak gitu momennya. Iya, Gak itu boleh, kayak kalau ada yang nonton pas sambil makan popcorn tuh popcornnya harus berhenti ngunyah dulu gitu. iya benar. Untuk Karena momen kita yang pun itu nahan nikmat. napas nontonnya. Anjir itu experience terbaik yang gue pernah rasakan, dan itu gue nonton 2 apa 3 kali gitu sebenarnya Buset. di bioskop. Beneran. Banyak ya. Enggak, itu gue orang yang jarang nonton bioskop 2 kali gitu. Dan ini tuh sampai 3 kali. Ini salah satu film yang gue kasih 100/100 Di tahun ini. Iya. I see. Jadi luar biasa sih gitu. Oke. Kita lanjutin aja langsung ya ke Maret ya. Maret. Ya, ini andalan gua sih. Apa tuh? Gua bela-belain nonton special screening demi poster A2-nya ya. Bayar nabungnya dari tahun lalu. Suzume ya. Suzume. Ini anime lagi ya. Ya, ini kita cepet aja. Kalau Suzume mungkin cukup populer di Indonesia ya. Excitementnya menjadi-jadi gitu. Ini karena Makoto Shinkai. Ya, ini salah satu animator ya bilangnya ya. Salah satu animator ternama di Jepang, Makoto Shinkai, dengan film terbarunya judulnya Suzume. Sebenarnya kalau di Jepang namanya Suzume no Tojimari gitu. Iya. Panjang, tapi kalau di Indonesia disingkat Suzume gitu. Premis ceritanya tuh tentang seorang gadis yang apa ya bilangnya ya, menemukan sebuah pintu misterius, laki-laki misterius dan hewan misterius. Kucing. Ya, dan dia jadi terjebak ke dalam sebuah petualangan untuk menutup pintu misterius itu demi bisa mencegah adanya bencana alam. Pintu misterius itu memanggil bencana. Bencana alam di Jepang gitu. Pokoknya seru deh. Bagusnya tuh ini tuh berhubungan sama kisah nyata. Yes, betul. Apa jadi, event nyata gitu. Ini kayak kalau gua nonton ya, merasa film ini tuh sebuah metafora, sebuah pengingat ke audiens ya. Bahwa di luar sana tuh ada manusia-manusia yang pasca sebuah tragedi tsunami Tohoku, tsunami, gempa dan lain sebagainya bisa membentuk sebuah karakter. Tapi kayak apa ya, ini tuh metafor. Ini kita nggak boleh lupa sama masa lalu, tapi kita harus bisa move on juga, belajar dari masa lalu gitu. Pokoknya tuh kayak penulisannya sangat, metaforanya ini banget sih sebenarnya. Emang kayak kalau misalnya nontonnya gak pakai mikir agak susah nangkep. Jadi perlu dipikirin. Iya betul. Dan kan gue orangnya suka mikir ya. Iya. Jadi gue nonton film ini tuh kena banget gitu. Dan ini kayak cara berkomunikasi kita dengan alam gitu lo diingetin lagi. Itu banyak banget. Jadi kayak bahkan kota yang tertinggal disebutnya di sini. Reruntuhan gitu-gitu. Wah keren deh. Jadi kayak apa ya? Ini tuh secara penulisan layernya sangat deep banget ya. Tapi tak lupa tuh secara animasinya juga eye pleasing gitu. Ya tentunya Makoto Shinkai. Dan gitu. Ya banyak moral lah yang bisa diambil dari film ini. Kalau teman-teman lupa siapa itu Makoto Shinkai ya Kimi no Nawa atau Your Name, terus Weathering with You. Iya, dan ini banyak lah gitu. Lagi-lagi dari animasi lagi ya film favoritnya. Gitu. Oke. Next. Ini bulan Maret versi KUP nih. Iya, John Wick 4 ya. Chapter 4. Ini kita sampai bela-belain bikin episode spesial ya. Iya, 21 Maret silakan dilihat langsung di Maxstream ya. Itu episode keberapa ya? Kita ngebahas ada. Kenapa John Wick dari premis awal yang simple banget, anjingnya mati, terus merembet kemana-mana. Merembet ke seluruh dunia sampai Yayan Ruhian dan Kang Cecep ikutan. Ya, film ketiga ya. Iya, di film ketiga. Nah ini John Wick chapter 4 tentunya kelanjutan dari 3 chapter sebelumnya. Dia stake-nya semakin besar. Pertaruhannya semakin besar karena yang ngincar dia udah organisasi tertinggi dari dunia assassin atau underground di dunia ya. Terus dia pengen melepaskan status buronan excomunicado. Bahkan dia juga diadu sama sahabat lamanya gitu. Jadi kayak ada konflik batinnya juga digarap di film ini gitu. Iya. Jadi tentunya ini profesional ala assassin ya, dimana kalau mereka ditugaskan ngebunuh ya udah harus ngebunuh aja gitu. Mau sahabat mau siapa gitu. Dan itu sih ini tuh yang membuat Kaupi suka apa? Sahabatnya itu Donnie gila sih. Itu tuh trope karakter di mana assassin buta tapi jagonya minta ampun ya. Iya. Ya. Lu gimana sih assassin buta? Itu tuh gimana gitu loh. Dan diperankan oleh Donnie secara believable banget. Dan kita ngelihat maksudnya orang ini nih ada pembunuh bayaran buta, siapa yang mau percaya gitu. Ini tuh
trope anime banget. Asli, ini tuh karakter yang cuman ada di dunia fiksi tapi pas dibadankan oleh Donnie tuh kayak wah, jadi ya. Dan gak cuman Donnie-nya doang tapi yang lain. World building dunia Assassin-nya itu sangat meyakinkan sehingga karakter-karakter kayak Donnie itu bisa masuk gitu. I see. Indah banget dan konklusi yang sangat apa ya? Desain sangat perfect sih. Pas banget sih konklusinya walaupun ngegantung beneran mati apa enggak gitu. Karena tidak terlihat ya dikuburinnya gitu. Dan ini udah bakal tayang di Catch Play Plus Juli tanggal 14. Besok ya berarti ya. Iya. Gitu. Mudah-mudahan tersambung ke Maxstream juga ya karena Maxstream kan beberapa konten filmnya ada yang tersambung dengan Catch Play. Bener sekali. Amin. Gitu Wah, bisa dia. rewatch berarti ya. Ini kita udah masuk ke bulan keempat. Ya, April. Kita langsung aja. Kita bentar kita periksa dulu komentar-komentar. Yes. Oke, aman ya. Enggak, ke bawah. Oh, selalu asik dan seru nyimak ulasan film dari habis nonton film. 102695554. Resdita. Thank you Resdita. Oke, kita lanjut ya. Bulan April nih ya. Lanjutkan. Bulan April nih bulan Gua duluan deh, Rey. Oh, boleh. Silakan. Bulan April ini gua suka banget sama film judulnya Air. Iya. Walaupun di bulan April ini jarang box office ya. Film box office. Ada enggak sih? Iya sih, kayak Air pun gue lupa gitu gua. Iya, enggak maksudnya film-film besar itu belum masuk, belum samar soalnya. Terlalu banyaknya di Mei. Iya. Berantemnya di Mei mereka. Nah, ini tuh based on true story. Yes. Air ini menjelaskan atau Air Courting a Legend. Menceritakan true story tentang sejarah di mana sepatu Air Jordan diciptakan, dilahirkan gitu. Yes. Dan ini udah tayang ya di Netflix. Walaupun waktu bioskop itu 5 April dan sekarang udah tayang di Netflix, jadi bisa ditonton. Apa ya? Ini tuh diambil POV-nya dari sisi Nike-nya yang menciptakan sepatu basket Air Jordan yang pada masanya itu adalah dikuasai oleh Converse dan Adidas gitu. Terbalik gua. Adidas dan Converse. Ya. Adidas tuh nomor satunya, Converse tuh nomor 2 di basket ya, sepatu basket. Dan Nike itu jauh di bawah dan menarik ya adalah ini tuh diceritakan kalau Jordan tuh benci banget sama Nike. Iya. Pada masanya ya, pada saat bahkan itu. Katanya ada diceritain kalau dia tuh lagi pengen banget mobil ini. Ya kan? Jadi antara Converse atau Adidas siapapun yang bisa beliin mobil ini dia bakal ke situ. Tapi kalau Nike yang beliin dia tetap gak mau masuk Nike. Gitu sampai segitunya dan betul. Kita bakal ngelihat dari POV si businessman-nya ini namanya Nike. Sonny Vaccaro diperankan oleh Matt Damon ya. Ya. Dia jadi apa ya bilangnya talent scout basket ya. Iya, jadi dia nyari talent basket untuk jadi brand ambassador. Kamu mau nggak pakai sepatu ini? Iya gitu. Nah kayak gitu. Jadi dari situlah kita ngelihat perjuangannya dia kayak gimana untuk ngeyakinin ibunya Michael Jordan yang diperankan dengan sangat luar biasa sama si Viola Davis. Terus ada Ben Affleck juga ya, jadi atasannya si ini. Dan Ben Affleck sebagai sutradara padahal ya. Sutradara dan pemeran juga. Iya. Viola Davis sendiri ini juga dipilih sama Michael Jordan aslinya untuk memerankan ibunya. Jadi banyak banget cerita. Bahkan Michael Jordan yang dibilang sebagai highlight di film ini gak kelihatan mukanya. Iya, gak pernah satu pun. Silakan dicek ya. Iya. Kecuali ini apa yang potongan-potongan based on true story gitu. Iya, itu footage dia bertanding asli, ya. Tapi kalau pemeran Michael Jordan di film ini enggak. Bahkan jadi kayak running joke gitu jatuhnya sepanjang film. Doang gitu. Madep belakang gitu ya. Waduh, itu lucu banget. Itu juga apa yang dilakukan Nike itu juga luar biasa, apa yang dilakukan Sonny Vaccaro dan teman-temannya juga luar biasa untuk bisa dapetin Jordan yang menghasilkan sepatu Air Jordan yang memecahkan rekor banyak banget di seluruh dunia sampai sekarang gitu. Di tahun itu ceritanya tuh latar 1984, 85 gitu ya. Nike tuh di tahun itu dikenalnya sebagai sepatu lari soalnya. Gitu. I see. Oke, kita lanjutkan ke film bulan April versi Ray. Ya, ini salah satu film perang yang sangat keren banget ya. Guy Ritchie's The Covenant. Sebenarnya judulnya The Covenant, tapi sutradara dan penulisnya tuh ada Guy Ritchie-nya gitu. Iya, jadi dulu dijual nama sutradaranya. Iya, dulu tuh sempat ada film judulnya The Covenant juga gitu. Oh gitu ya. Jadi kayaknya untuk
biar nggak salah interpretasi dan lain sebagainya. Ini lanjutannya ya? Bukan, ini kayak film berbeda, kebetulan judulnya The Covenant. Judul Covenant sih dulu. Film alien gitu, Alien Covenant. Ada yang lagi Oh, ada lagi, magic-magican iya, gitu. iya. Nah, ini kita bahas sih Guy Ritchie's Covenant. Ini tuh salah satu film yang terbilang based on true story juga. Bulan April ini based on true Iya. story. Ini tuh tentang ini apa, tentara Amerika yang bersahabat dengan interpreter asal Afghanistan. Pas di tahun 2018 tuh masih panas-panasnya konflik tentara Amerika dengan Taliban di daerah situ gitu. Di Afghanistan. Jadi ada seorang sersan ya, namanya John Kinley. Dia merekrut interpreter namanya Ahmed Abdullah. Sepanjang perjalanan di film tuh mereka mulai bersahabat. Ya, si John Kinley menjalankan tugas dia sebagai tentara, Ahmed Abdullah ini sebagai interpreter, dengan janji kalau misalkan memenuhi semua tuntutan atau semua permintaan sesuai lah, kerja sesuai job Request-nya lah, ya. kerja sesuai job desk, mereka tuh akan dapat visa supaya bisa jadi warga negara Amerika. Jadi kayak menyelamatkan diri dan keluarga lah gitu. Iya. Tapi mengungsi lah. sepanjang perjalanan tuh kita dijelasin bahwa itu ribetnya minta ampun, itu situasinya mengerikan, semengerikan itu. Gitu. Nah, yang bikin gue suka film ini adalah, nih bayangkan filmnya 2 jam. Tapi genre-nya tuh bisa lebih dari 1. Kayak 20 menit pertama apa, 20 menit pertama apa, 20 menit pertama apa gitu. Kayak Apa aja tuh? ada perang, ada escape, bertahan, ada escape, ada survival. Escape sama survival gue bedain karena yang escape ini lari dari kejaran, kalau survival ini bertahan hidup, bener-bener literally bertahan hidup tanpa, jadi kayak bayangin tentara tapi senjatanya makin lama makin menipis dan sampai nggak ada gitu. Ini mesti bertahan hidup. Terus kelanjutannya ada dramanya, terus baru full perang lagi di akhir gitu. Kayak wah, seru banget deh. Dan ini tuh apa ya bilangnya ya, kalau nggak salah tuh 17 tahun ke atas gitu deh. Karena ada momen adegan perangnya lumayan ini ya. Bikin deg-degan juga sih gue sebagai penonton gitu. Dan ini apa yang nomor 2 yang bikin gue suka film ini adalah pemerannya Jake Gyllenhaal dan Dar Salim. Itu aktingnya bagus banget. Bagus banget. Kita langsung lanjut aja ke bulan Mei ya. Karena udah jam 6 nih ternyata. Walaupun tadi kita mulainya agak telat ya. Jadi kita mulai aja langsung ke bulan Mei ini. Adalah perang besar-besaran film box office, summer box office. Yang kita milih aja, ini gimana ya, susah nih, 2 favorit justru gitu. Iya, kalau misalkan pilih 1, wah. Sebenarnya favorit kita sama, tapi ya udah kita bedain dulu tanya aja. Iya. Jadi gua milih Guardian of Galaxy volume 3. Yes. Itu tayang 3 Mei ya. Gue tadinya mau masukin yang pilihan kedua ini di bulan Juni, tapi nggak tahu tanggalnya anjir mepet banget gitu. Jadi ya udah sama-sama bulan Mei. Film pertama ini adalah Guardian of Galaxy volume 3, itu 3 Mei. Melanjutkan kisahnya Guardians ya, para Guardians ini dari terakhir di film Thor Love and Thunder. Nah, setelah mereka pisah gitu ya. Iya. Nah, jadi di awal itu tiba-tiba si Rocket tuh ada yang nyerang. Sampai akhirnya dia terancam mati dan Sekarat. Peter Quill dan kawan-kawan mencari cara untuk menyembuhkan dia. Yang ternyata di dalam badannya Rocket itu ada device yang cuman bisa diakses teknologi si penjahatnya. Iya, lewat orang yang dulu pernah jadi masa lalu terbesarnya, masa lalu backstory-nya lah, originnya si Rocket bisa jadi cerdas dari rakun biasa di lain-lainnya, itu adalah the high evolutionary. Iya, jadi yang bikin suka apa nih? Wah gila sih, sebuah sajian yang lengkap ya. Iya, dan sangat personal. Kenapa tuh personalnya? Kita udah lama ngelihat film superhero, tiba-tiba superhero melawan sebuah kekuatan jahat untuk menyelamatkan dunia gitu, tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba gue harus nyelamatin dunia gitu, kayak gede banget. Skalanya besar kalau yang ini. Kalau ini untuk nyelamatin sahabat aja. Oh, I see. Ya, dan kita tuh dari sejak film pertama kan Rocket sempat marah-marah waktu pertama kali kenal sama Guardians. Yang dia dibilang monster apa-apa. Gak ada yang minta gue jadi kayak gini gitu loh. Dan di sini kita tahu kenapa dia bisa semarah itu. Gue sebenarnya juga milih Guardian sih, cuman karena list kita sama, kita gantian aja ngomongnya gitu. Yang gue suka ini adalah gini,
ini tuh salah satu pengalaman menonton yang bisa bikin kita nonton film 2 film sebelumnya tuh feel-nya jadi berubah. Ada sebuah magic yang dibawa oleh James Gunn selaku sutradara dan penulis ya. Nih, gue kasih film ketiga, silakan lu nonton film pertama dan kedua, rasanya pasti beda. Dan nonton ini tuh enak, gak kayak nonton MCU lainnya yang harus nonton rangkaian film lainnya yang gak berhubungan ya. Jadi ini bisa nonton film volume pertama, volume kedua, mungkin Endgame, Infinity War dan Endgame terus ini. Langsung yang ya Thor nggak terlalu inilah. Langsung film ke ini aja, film ke betul. Gitu. Dan tentunya bulan Mei pilihan kita berdua juga. Yang kedua ya, Spider-Man Across the Spider-Verse ya. Ini kita singkat aja karena udah banyak banget kita bahas di sebelum-sebelumnya. Ini tuh keren banget karena ya secara cara bercerita ini animasi. Tapi lagi-lagi penulisannya tuh sangat kompleks, sangat padat gitu. Keren dan pokoknya. Kayak merangkum semua Spider-Man, cerita Spider-Man yang pernah kita baca sebelum baca dan tonton sebenarnya. Esensi menjadi seorang Spider-Man tuh dicoba ditantang di sini stake-nya. Dan dibikin gantung ya. Kita mesti nungguin film berikutnya gitu. Aduh. Tadi yang denger HP gua nyala, ringtone-nya itu adalah lagu penutupnya Spider-Man. Karena Kak Upi suka banget ya. Aduh, suka banget itu, liriknya juga bagus banget dan Metro Boomin bener-bener booming menurut gua. Dan ini juga bagus, sangat personal, berawal dari cerita orang tua dan anak, relasi orang tua dan anak sampai akhirnya bertarung dengan Spider Society. Dan sebenarnya ada villain juga gitu, The Spot. Tapi Spider Society ini kita lebih ngomongin ke multiverse. Bayangin dulu dari anak dan orang tua ke multiverse. Ini tuh kayak lagunya ini ya, salah satu penyanyi asal Indonesia, Ran. Apa tuh? Melawan dunia. Iya. Melawan kan Spider Society banyak banget men gitu. Wow. Ini melawan universe. Iya. Multiverse. Oke, dan lanjut ya. Kita masuk ke bulan terakhir nih karena udah lewat dari jam 6 ya. Kita mulai ini dari pilihan Ray dulu aja. Ya, ini gua agak dilema ya, ada 2 film favorit di bulan Juni. Apa aja tuh, Ray? Sin Mask Rider atau Sin Kamen Rider sama Indiana Jones. Yoi. Dua-duanya tuh bikin kayak apa ya, feel anak kecil di dalam dada gua tuh keluar gitu. Iya sih, karena ini dua-duanya mengandalkan fandom dan nostalgiknya ya. Tapi gua akan di sini akan bahas Indiana Jones and the Dial of Destiny aja sih. Jadi tuh ini gue merasa kasihannya di internet banyak yang komentarin filmnya jelek dan lain sebagainya. Ya betul. Tidak sebagus itu. Experience menonton orang kan beda-beda dan subjektif. Tapi mungkin yang jarang dibahas adalah bagaimana penulisannya tuh sangat detail. Yang apa ya, ini tuh penutup yang referensi ke film-film terdahulunya tuh dikemas dengan sangat elegan gitu. Gue rasa lu bisa ngebahas ini lagi sih nantinya. Di lain kesempatan lah. Iya, di Twitter aja. Biar pada follow. Habis nonton film gitu. Tapi intinya yang buat gue suka dari film ini adalah kalau kita udah ngikutin film pertama, kedua, ketiga sama keempat, begitu nonton tuh banyak banget detail yang wah. Iya. Terus terakhirnya tuh bisa netes air mata gitu. Saking kena di hatinya gitu. Iya, jadi ini mengandalkan, emang tadi yang gue bilang mengandalkan fandomnya. Dan satu, experience orang tuh beda-beda karena referensinya juga beda-beda. Apa yang dia rasain sama film-film sebelumnya, apa yang dia tahu tentang info-info trivial dari sebuah film, itu tuh akan beda. Kayak kita mau tepuk tangan nonton The Flash sama orang yang mana tepuk tangannya itu beda tentunya. I see. Gitu. Jadi buat kalau misalnya pengen ngerasain apa yang dirasain Ray, ya silakan tonton film 1, 2, 3, 4-nya gitu. Betul. Oke, lanjut. Nah, ini film terakhir ya di bulan Juni ya. Pilihan gua ini adalah film animasi lagi. Judulnya Elemental. Forces of Nature. Ini sebenarnya kalau global judulnya Elemental. Tapi kecuali kalau di Spanyol judulnya Elementos atau udah. Di Jepang Elemento, nggak tahu ya. Elementaru. Nah, kalau di Indonesia entah kenapa dipanjangin jadi Elemental Forces of Nature. Lebih ribet ya bang. Katanya ini Feng Shui. Oh, kalau jumlah hurufnya banyak, penontonnya juga banyak. Nggak bercanda ya, bercanda. Nah, ini tuh film animasi pertama Pixar yang dirilis di bioskop semenjak pandemi. Ya, setuju. Betul.
gue suka ya kenapa di awal diprediksi kalau ini tuh bakal flop flopnya, tapi nggak taunya di Patahkan. akhir-akhir ini banyak banget ada kabar kalau Elemental ini jadi film dengan penghasilan tertinggi, film original Pixar dengan penghasilan tertinggi di bioskop. Original ya, maksudnya bukan sequel, bukan ini. Jadi wow gitu. Semenjak tahun berapa gitu, jadinya lumayan seneng karena gue juga seneng banget filmnya. Ini tuh ceritanya tentang elemen city yang menurut gue ini kayak wah Zootopia banget gitu. Tapi kota bagi 4 elemen yaitu air, angin, tanah, dan api. Di antara 4 elemen itu ada Ember, itu cewek api dan Ember kok api? Gak bercanda ya. Iya. Ember soalnya dia pacaran sama air. Wait gitu kan untuk menampung. Wait. Jadi a fiery young woman and go with the flow guy. Yeah. Jadi kayak cewek yang berapi-api dan cowok yang ngalir aja lah. Apaan tuh gitu. Mereka berdua ini bertemu secara tidak sengaja dan akhirnya memutuskan untuk nyoba nyelamatin toko ayahnya si Ember yang ada di Fire Town disebutnya. Yang terancam ditutup karena sebenarnya banyak melanggar gitu. Buset. Yang bikin kau suka apa nih? Gue suka kalau anak IPA, kalian anak IPA atau suka sama ilmu alam gitu ya, itu bakal suka banget sih sama ini karena menurut gue ini riset tentang cara elemen-elemen ini berinteraksi, menggambarkan society kita kayak manusia nih digantikan oleh tanah, api sama air, tapi cara misalnya mereka makan, cara mereka ini tuh lucu banget, bagus banget. Sakit atau meninggal itu tuh digambarkannya dengan sangat iya ya gitu. Dan gak cuman itu Ray, digambarkan society-nya bahkan sampai isu sosialnya pun masuk gitu. Jadi gimana caranya ini si Ember sama Wade dia beda elemen tapi chemistry-nya tuh kuat. Gila kimianya ya, reaksi kimianya tuh kuat. Dan gimana caranya air sama api bisa berjodoh gitu. Sampai akhirnya kayak ada satu momen ya kayak si api ini lu tuh gak bakal bisa berdua gitu nih coba deh suatu hal yang cuman bisa dilakuin sama api gitu. Sampai akhirnya si Wade ngelakuin satu hal, ternyata air juga bisa. Gila itu kayak bisa ya ternyata gitu. Jadi bagus banget dan animasinya juga terasa terupgrade ya. Ceritanya sangat bagus untuk mengajarkan kita kalau beda-beda tuh kita tetap harmonis loh. I see. Harmoni gitu, chemistry dan semua reaksi kimia tuh bisa tetap terjaga gitu. Jadi bagus, anak gue juga suka nontonnya. Gue sebagai anak IPA suka dan lu harus nonton kalau masih ada Ray. Asli. Pasti ada kok. Bener. Jadi ini bermain-main kayak Zootopia dari kotanya dan kayak Inside Out dari sebuah kayak ini mainin elemen, Inside Out mainin emosi dan lain-lain. Jadi bagus banget dan sudah lama tidak ada film Pixar yang mengangkat tema romantis. Di sini romansnya ada ya. Romance tuh Wall-E sama Up. Udah lama kan? Ya. Akhirnya di sini dan ini romantis banget. Jadi silakan dicobain Elemental Force of Nature. Ini kayaknya udah layar-layar terakhir ya. Jadi silakan dikejar. Oke. Itu aja kali ya. Yes, betul. Thank you banget udah ngedengerin selama 1 jam ini. Itu dia rapor biru. Rapor hijau apa rapor biru? Biru. Rapor biru untuk film-film favorit kita di semester pertama 2023. Jadi gua Upi dan Ray dari Habis Nonton Film. Ya. Mohon pamit aja ya. Silakan di-follow sosmed kita @habisnontonfilm di TikTok, Twitter dan Instagram. Dan jangan lupa juga follow Maxstream ya. Ya. Gitu. Subscribe juga. Elcuk Entertainment. Yes, Oke. Sekian untuk hari ini, gua Upi. Ya, gua Re. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.